Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Saya ucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk berkat-Mu. Tuhan sudah menyertai kami dari malam hingga pagi ini. Kembali kami ada saat ini semua karena kemurahan Tuhan dan karena Tuhan punya rencana yang baik buat setiap kami. Pada saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapi kami Tuhan agar kami mengerti dan taat melakukan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat 18 sampai 19. Tertulis demikian. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Saudara yang dikasih Tuhan, lebih dari 5.000 orang yang percaya pada Kristus, termasuk misionaris, mengalami aniaya dan pembunuhan di berbagai negara di sepanjang tahun 2023. Beberapa negara itu antara lain adalah Laos, di mana banyak orang Kristen mengalami ancaman. Juga di Somalia, di mana kelompok Al-Sahab ingin melenyapkan kekristenan. Kemudian juga di Nicaragua, di mana banyak pemimpin gereja yang ditekan dan diancam. Kalau kita dibenci atau tidak disukai karena kita berbuat benar, karena kita melakukan kehendak Tuhan, karena kita percaya kepada Kristus, tentu kita tidak usah merasa malu. Tapi jangan sampai kita dibenci karena kita melakukan yang jahat atau maksiat. Dalam Yohanes 15 ayat 18-19 ini tertulis, jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Tuhan Yesus memberikan penguatan kepada para murid-Nya, termasuk juga kita yang saat ini ada dan hidup hari ini sebagai murid-murid-Nya, agar jangan sampai kita menjadi kecewa karena berbagai tantangan atau penindasan yang terjadi oleh karena iman kita kepada Tuhan. Ada satu hal yang terjadi, yaitu bahwa dunia akan membenci kita sebagai orang percaya. Mungkin sebagian dari kita tidak merasakan karena tinggal di wilayah yang kondusif. Tapi hati-hati bila kita tidak merasakan adanya kebencian dari dunia, karena mungkin sudah jadi sama dengan dunia. Ketika kita dibenci atau tidak disukai karena kebenaran, karena iman kita pada Tuhan Yesus, ingatlah akan hal-hal yang sudah dinyatakan oleh Tuhan dalam ayat ini. Yang pertama, Tuhan Yesus telah lebih dulu dibenci. Kalau Tuhan saja dibenci oleh dunia ini, maka jangan kita kecewa atau takut atau kaget ketika dunia membenci kita. Bersyukurlah kalau kita dapat mengambil bagian dalam penderitaan Kristus. Yang kedua, kita bukan dari dunia ini, karena Tuhan telah memilih kita dari dunia. Saudara dan saya hidup di dunia ini, tapi kita bukan milik dunia. Tuhan sudah memilih kita dan menjadikan kita sebagai pewaris kerajaan sorga. Yang ketiga, kita tidak lebih besar daripada Tuhan Yesus. Artinya adalah jangan sampai kita menganggap bahwa tantangan atau kebencian sebagai sesuatu yang tidak boleh terjadi pada kita. Justru kita harus selalu siap sedia untuk dibenci, untuk ditolak, dikucilkan, dihina atau difitnah karena kebenaran. Saudara yang dikasih Tuhan,
Mari jangan putus asa menghadapi penolakan oleh dunia ini. Jangan kecewa bila kita mendapatkan perlakuan buruk atau hinaan karena iman kita. Jangan mundur dalam iman hanya karena ada tekanan di dalam pergaulan. Tetaplah percaya dan tetaplah setia kepada Tuhan Yesus Kristus sampai Ia datang kembali dan sampai kita masuk dalam kemuliaan-Nya yang kekal. Dunia ini hanya sementara, tapi sorga yang kekal menanti kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang kembali mengingatkan kami, menguatkan kami, memberikan kami pengertian akan status kami. Kami semua adalah anak-anak-Mu. Kami semua adalah warga kerajaan sorga. Walaupun kami tinggal di dunia ini, tapi kami semua bukan dari dunia ini, sebab Tuhan sudah memilih kami. Engkau memindahkan kami dari kegelapan kepada terang. Engkau memindahkan kami dari maut kepada hidup. Terima kasih Tuhan untuk keselamatan daripada-Mu. Kuatkan kami selalu Tuhan, di tengah berbagai tantangan, persoalan, ancaman yang terjadi di dunia ini. Kami sadari Tuhan, Engkau telah lebih dahulu dibenci. Engkau telah lebih dahulu ditolak. Ajar kami untuk tetap bersuka cita dalam setiap penolakan, dalam setiap pengucilan, dalam setiap kebencian yang ditujukan kepada diri kami. Mampukan kami selalu ya Roh Kudus. Kuatkan kami di sepanjang perjalanan hidup ini. Berkati kami Tuhan di sepanjang hari ini. Pimpin kami dengan kuat kuasa-Mu. Sertai kami dalam setiap apa yang menjadi keputusan dan tindakan kami. Kembali kami berdoa bagi yang sakit dan dalam pergumulan, persoalan apapun. Jamah ya Tuhan, berikan kesembuhan. Kuatkan roh, jiwa, dan tubuh kami. Dan mampukan kami untuk melayani Tuhan dalam setiap keadaan kami. Terima kasih Tuhan, berikan kemenangan-Mu, berikan solusi-Mu Tuhan, terobosan-Mu di dalam kehidupan kami. Mujizat terjadi, pemulihan terjadi. Terima kasih Bapa. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.